Hanya di palungan tempat tidurnya bagi bayi Yesus tiada tempat lain. Hanya sinar bintang terang cahayanya, rumput untuk tikar bertutup kain. Selamat Hari Natal, Bapak Ibu Jemaat GKT Hosana yang saya kasih dalam Tuhan. Pada edisi Natal ini kita secara khusus akan belajar tentang kesederhanaan Natal. Sebuah lagu yang baru saja kita nyanyikan mengingatkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lahir bukan di tempat yang mewah, melainkan di tempat yang sederhana di dalam palungan. Seperti yang dituliskan oleh Lukas 2 ayat 7. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukanlah sebuah rumah penginapan atau seperti hotel yang kita bayangkan yang dimaksud oleh Alkitab. Tetapi kita perlu belajar satu hal, bahwa di dalam rumah-rumah orang Yahudi ada satu kamar tamu yang disebut sebagai kataluma. Rumah tamu ini selalu harus disediakan di rumah-rumah orang Yahudi sebagai suatu bentuk pelayanan atau hospitality. Kalau ada orang-orang yang baru datang dari perjalanan jauh, maka mereka bertanggung jawab untuk memberikan guest room itu secara free, kamar tamu itu secara gratis kepada orang-orang tersebut, bahkan juga memberikan makanan dan minuman secara gratis. Ini adalah yang sudah diperintahkan Allah sejak di Perjanjian Lama. Nah, karena sensus penduduk yang diharuskan bagi setiap orang pada saat Yesus lahir itu, maka semua orang-orang yang berasal dari kota Bethlehem harus kembali ke Bethlehem. Namun ketika Yusuf dan Maria sampai di Bethlehem, maka seluruh kamar-kamar tamu yang ada di kota Bethlehem atau kataluma-kataluma di kota Bethlehem sudah penuh dan sudah tidak ada lagi kataluma yang tersedia. Sehingga kemudian ada seorang tuan rumah yang mungkin dengan sedikit malu menawarkan ada satu kandang yang ada di dalam rumah. Dan kandang ini bukanlah juga kandang biasa. Kandang seperti ini biasanya diperuntukkan untuk hewan kesayangan. Bukan binatang-binatang seperti gembalaan yang lain, tetapi adalah hewan kesayangan, binatang kesayangan dari si tuan rumah, pemilik rumah itu. Dan kandang ini ada di dalam rumah, seperti yang tampak pada gambar yang seperti ini. Nah, disinilah hewan atau binatang kesayangan itu tinggal bersama-sama dengan tuan rumah di dalam rumah. Sehingga dari sinilah kita bisa pelajari bahwa ketika Yesus lahir ke dalam dunia, Dia ingin tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, bukan di luar hati kita atau di luar rumah kita atau hidup kita. Dia mau tinggal di dalam hati kita, menjadi kesayangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah makna Natal yang tampaknya sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dalam dan holistik terhadap hidup kita sebagai orang percaya. Marilah dengan lagu yang baru saja kita nyanyikan dari PPN nomor 280, hanya di palungan Yesus lahir. Hanya di palungan untuk binatang kesayangan itulah
Yesus mau lahir di dalam hidup kita. Dan marilah kita ajarkan kepada semua orang termasuk anak-anak kita, karena sebenarnya lagu ini, himne ini adalah memang ditulis untuk anak-anak. Saya akan nyanyikan pada bait yang kedua dan bait yang ketiganya. Menguaklah lembu, Yesus bangunlah. Tapi bayi Yesus tidak menangis. Gembala datanglah menyembah Dia. Raja surga datang ke dunia hina. Yang kupinta hanya selalu sertaku, naungilah aku dengan kasih-Mu. Turunkan berkat-Mu kepada kami, hantarkanlah kami ke surga kelak. Kiranya sukacita dan damai Natal melalui Yesus Sang Putra Allah yang lahir di palungan boleh kita ingat dan kita syukuri, dan kita juga ajarkan kepada anak-anak kita untuk merayakan Natal dengan kesederhanaan, bukan kemeriahan, kemewahan, namun kesederhanaan yang membawa kita pada hidup yang kekal. Merry Christmas and Happy New Year.